Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 3 bait dari matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pendahuluan yang terdapat pada bait-bait yang ada di permulaan matan Muqaddimah Al-Jazariyah. Namun sebelum masuk kepada penjelasan tersebut, kembali saya akan membacakan matan yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini. Qala al-Imam Muhammad ibn al-Jazari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain. Wa ba'du, inna hadhihi muqaddimah fima 'ala qari'ihi an ya'lamah. Di sini dikata muqaddimah boleh dengan mengkasrahkan dalnya, juga boleh dengan memfathahkan dalnya. Muqaddimah atau muqaddamah. Wa ba'du, inna hadhihi muqaddimah fima 'ala qari'ihi an ya'lamah idh wajibun 'alayhimu muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan an ya'lamu makharijal hurufi was-sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Dikata liyalfidhu boleh menggunakan liyantiqu. Liyalfidhu atau liyantiqu bi afsahil lughati. Muharririt tajwidi wal mawaqifi wa man ladzi rusima fil masahifi. Dikata rusima boleh dengan mentasydidkan sinnya, wa man ladzi rusima fil masahifi. Boleh juga dengan mentasydidkan dan mensukunkan mimnya. Wa mal ladzi russim fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Beliau melanjutkan, beliau mengatakan wa ba'du. Wa ba'du ini adalah kata pemisah, yaitu kata yang memisahkan antara pendahuluan yang berisi hamdalah dan sholawat dengan apa yang akan beliau sampaikan pada matan Muqaddimah Jazariyah ini. Ada beberapa sighah wa ba'du, boleh dengan amma ba'du atau thumma amma ba'du. Maksudnya adalah wa ba'du, dan setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah, inna hadhihi muqaddimah, sesungguhnya ini ya yang akan aku sampaikan ini, muqaddimah adalah pendahuluan, ya, pendahuluan. Fima 'ala qari'ihi an ya'lamah, pendahuluan yang harus diketahui oleh para pembacanya. Pembacanya yang di sini yang dimaksud adalah para pembaca Al-Qur'an. Jadi matan Muqaddimah ini berisi hal-hal yang harus diperhatikan oleh para pembaca Al-Qur'an. Apa saja hal-hal tersebut akan dijelaskan oleh beliau pada bait selanjutnya. Dan di sini juga kita sampaikan bahwasanya nama dari nazam ini, dari manzumah ini adalah Manzumatul Muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani an ya'lamah. Jadi namanya panjang, Al-Muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani an ya'lamah. Kemudian disingkat dengan Manzumatul Muqaddimah. Ya. Dan beberapa menisbahkan manzumah ini kepada pengarangnya, yaitu Ibnul Jazari, dengan mengatakan
Manzumatul Muqaddimatil Jazariyah. Seperti itu. Kata beliau, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu. Di sini ada beberapa kata yang harus kita jelaskan. Muhattamu. Muhattamu di sini berarti lazim, ya, keharusan, ya, artinya bersifat lazim dan memiliki keharusan. Kemudian qabla syuru'i. Apa artinya qabla syuru'i? Maksudnya adalah qablal bad'i, sebelum memulai. Sebelum memulai maksudnya adalah sebelum membaca Al-Qur'an. Idh wajibun alaihimu, arti umumnya, idh wajibun alaihimu, wajib bagi mereka. Siapa mereka? Para pembaca Al-Qur'an, muhattamu. Jadi ini merupakan takkid kedua. Ya, tadi sudah dikatakan wajib, maka kemudian ditakkid lagi harus, ya, dan bersifat lazim qabla syuru'i, sebelum mereka membaca Al-Qur'an, sebelum memulai membaca Al-Qur'an, awalan, ada beberapa hal yang harus mereka ketahui. Apa saja hal-hal tersebut? Kata beliau, makharijal hurufi was sifati. Mereka para pembaca Al-Qur'an harus mengetahui makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf. Jadi di mana misalnya qaf keluar, di mana lam keluar. Wassifati. Selain makharijul huruf, mereka juga dituntut untuk mengetahui sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf. Maksudnya adalah bagaimana cara huruf tersebut keluar dari makhrajnya. Apa tujuan mempelajari makharijul huruf dan sifat? Beliau mengatakan liyalfidhu bi afsahil lughati atau liyantiqu bi afsahil lughati, agar mereka melafalkan dan membaca Al-Qur'an dengan afsahil lughat, dengan bahasa yang paling fasih. Ya, bahasa Al-Qur'an itu merupakan bahasa yang paling fasih. Ya. Muharririt tajwidi wal mawaqifi wa malladzi rusima fil masahifi. Poin berikutnya atau hal berikutnya yang harus diketahui oleh para pembaca Al-Qur'an, muharririt tajwid, adalah bahwasanya mereka ini ketika sudah mengetahui makharijul huruf dan sifat, mereka sudah membacanya dengan tajwid. Artinya ada beberapa hukum-hukum yang muncul dari perpaduan dua huruf tersebut yang kita kenal dengan hukum-hukum tajwid. Idgham, iqlab, izhar, ikhfa, mad, kemudian tafkhim, tarqiq. Nah, ini juga harus mereka ketahui. Wal mawaqifi. Dan kemudian beliau juga menyebutkan hal yang harus juga diketahui adalah mawaqif. Mawaqif ini adalah jamak daripada mauqif. Di sini mengindikasikan suatu ilmu tersendiri, yaitu ilmu waqaf dan ibtida. Bagaimana kita berhenti, ya, pada kalimat-kalimat Al-Qur'an, dan ketika kita berhenti bagaimana kita memulainya kembali. Ini yang kita sebut dengan ilmu waqaf dan ibtida. Wa malladzi rusima fil masahifi. Dan hal berikutnya yang harus diketahui oleh para pembaca Al-Qur'an adalah hal-hal yang berkaitan dengan rasmul mushaf, penulisan kalimat, penulisan kata-kata di dalam mushaf. Maksudnya adalah mushaf Utsmani. Seperti yang kita ketahui, ya, terdapat perbedaan antara penulisan dengan menggunakan rasm Utsmani dengan menggunakan rasm qiyasi atau imla'i. Jadi para pembaca Al-Qur'an harus mengetahui beberapa poin mengenai atau yang berkaitan dengan rasmul mushaf. Al-Imam Ibnul Jazari menyebutkan 2 poin saja
atau 2 subbab saja dari rasmul mushaf dalam manzumah muqaddimah Jazariyah ini. Kata beliau, min kulli maqtu'in wa mausulin biha. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan penulisan di dalam mushaf adalah berkaitan dengan kata yang ditulis maqtu', ditulis terputus, ataupun ditulis mausul, menyambung. Misalnya kata Allah. Bagaimana Allah ditulis? Apakah ditulis terputus an dengan la, ataukah ditulis menyambung Allah dengan tasydid? Ya, ini harus diketahui oleh para pembaca Al-Qur'an. Biha di sini maksudnya adalah fiha, ai di dalam mushaf Utsmani tersebut. Jadi kita harus mengetahui kata-kata yang ditulis nyambung atau terputus di dalam mushaf Utsmani. Subbab yang kedua dalam rasmul mushaf adalah wata'i untha lam takun tuktab biha. Ya. Ta ta'nits atau kita kenal juga dengan ha ta'nits, ya, ta ta'nits. Lam takun yang tidak ditulis dengan ha. Ya, yang tidak ditulis dengan ha, melainkan ditulis dengan ta yang tergambar atau gambarnya itu mirip perahu gitu. Ya, ta atau dikenal dengan ta mabsutah. Ya, jadi tidak ditulis dengan ta marbutah, tapi ditulis dengan ta mabsutah. Misalnya kata rahmat misalnya. Apakah ditulis dengan ta marbutah ataukah ditulis dengan ta mabsutah di dalam mushaf Utsmani? Jadi beberapa poin tadi harus diketahui oleh para pembaca Al-Qur'an. Makharijul huruf, sifatul huruf, hukum-hukum tajwid, waqaf dan ibtida, dan beberapa bab dari rasmul mushaf. Inilah yang kita dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahannya kepada kita semuanya. Jazakumullahu khairan ala husnil ihtimam wal afu minkum ala zallati wal khataya. Wallahul muwaffiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.